Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NIM 8604715508, kelas 2D Prodi PGSD. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dengan menjelaskan materi yang diberikan oleh dosen. Soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmihan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmihan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan dengan menetapkan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kokoh. Ia mengkritisi asumsi dasar, metode, dan tujuan pendidikan agar tetap objektif, bermolar, dan relevan. Baiklah, soal kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu dengan mengintegrasikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis ke dalam praktik pembelajaran. Ini mengubah transfer ilmu menjadi pembentukan manusia utuh, di mana berpikir kritis dan relaktif ditetapkan untuk mencari kebenaran, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam ilmu pengetahuan. Soal ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedakan persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam pendidikan karena kemampuannya membeda persoalan secara mendalam melalui 3 landasan utama, yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, sehingga masalah fundamental dapat dipahami, diuji kebenarannya, dan diarahkan nilai kemanfaatannya. Pendekatan ini sistematis dalam komprehensif, menghubungkan hakikat, metode, dan tujuan pendidikan. Soal keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, dalam kurikulum atau proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan terlihat pada pergeseran kurikulum dan hafalan menuju pemahaman konsep dan pembelajaran berbasis pengalaman yang fokus pada siswa. 1. Kebijakan kurikulum. Contohnya, pengurangan materi hafalan yang padat diganti dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang didasarkan pada pandangan progresivisme yang menganggap pendidikan harus berpusat pada pengalaman langsung dan kebutuhan siswa, bukan sekedar transformasi informasi. Yang kedua, proses pembelajaran. Contohnya, guru IPA tidak memulai dengan definisi magnet, tetapi memberikan berbagai benda dan meminta siswa menemukan benda yang menempel sendiri. Siswa menyimpulkan kebenaran ilmu melalui empirisme. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi. Contohnya, penggunaan Learning Management System atau LMS dan alat berbasis AL untuk pembelajaran mandiri, mencerminkan pandangan bahwa pengetahuan mudah diakses dan pembelajaran harus inklusif serta sesuai kecepatan masing-masing individu. Singkatnya, filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak berjalan membabi buta, melainkan memiliki tujuan yang jelas dan metode yang benar. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.